Baik, apakah layar saya sudah terlihat? Sudah, Kak. Sudah Bapak. Baik, Sudah Kak. baik adik-adik sekalian bisa mengakses LMS ini melalui URL yang sudah saya kirim di kolom chat, yaitu di stikesbanten.lms.civitas.id. Nantinya terdapat halaman login yang bisa eh, yang terdapat username dan password. Adik-adik bisa login menggunakan NIM dan NIK masing-masing. Jadi username-nya itu menggunakan NIM, kemudian NIK, passwordnya itu menggunakan NIK. Jika sudah selesai login, jika berhasil login, nanti adik-adik akan diarahkan ke halaman beranda. Seperti ini tampilannya, di mana bagian atas terdapat konten yang sudah dibuat oleh dosen masing-masing, seperti tugas, kuis, forum, ataupun VidCon. Jika ada angkanya misalnya 1, 2, atau 3, itu artinya sisa konten yang belum dikerjakan. Seperti itu. Di sebelah kanan terdapat kotak pengumuman yang sudah dibuat oleh operator kampus, kemudian kalender kegiatan dari periode yang sedang berjalan. Jika diklik, akan muncul keterangannya di bagian bawah. Kemudian di sebelah kiri terdapat tombol profil yang bisa digunakan untuk melihat profil sendiri dan eh, tombol siakat yang bisa digunakan untuk mengarah ke untuk mengakses portal mahasiswa seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah menu-menu di bawah ini seperti menu kelas, kehadiran, dan bantuan yang akan saya awali dengan pembahasan menu kelas. Nah, di menu kelas ini adik-adik bisa melihat kelas kuliah yang sudah diambil, sudah disetujui tentunya di KRS berdasarkan periode yang yang dipilih, filter periode yang dipilih. Sebagai contohnya, ini saya izin menggunakan akun Nadia Ananda. Eh, Mbak Nadia ini sudah mengambil beberapa mata kuliah, dan setiap mata kuliah ini ada informasi pengajarnya dan juga jadwal kelasnya. Kelas kuliah ini juga bisa diklik dan akan mengarahkan ke jadwal pertemuan yang ada eh, yang sudah ditentukan oleh operator kampus. Mau makan sekarang. Biasanya ini di sebelah kiri ini jadwal pertemuannya dari pertemuan 1 hingga pertemuan 16, tetapi ini hanya 3, tidak masalah. Dan setiap pertemuan terdapat jenis pertemuannya, seperti online atau offline, lalu status keberlangsungannya telah berakhir, sedang berlangsung, atau belum dimulai, seperti itu. Setiap pertemuan ini bisa diklik jadwalnya untuk melihat kapan atau tanggal berlangsungnya perkuliahan dan konten yang dibuat oleh dosen. Nantinya dosen bisa membuat konten berupa materi, bisa berupa PDF atau video, kemudian terdapat forum, kemudian terdapat juga video conference jika Pak izin pertemuan Pak, mohon maaf dilaksanakan Pak. secara offline, ataupun kuis seperti itu. Nah, di sini adik-adik bisa eh, klik setuju kalau terdapat konten, cuma ini kelihatannya ada yang belum diupload. Lalu yang berikutnya adalah menu kehadiran. Menu kehadiran juga sama, yang muncul adalah mata kuliah yang sudah diambil oleh adik-adik. Dan setiap mata kuliah ini bisa diklik untuk melihat status kehadiran dari setiap pertemuan yang ada. Seperti misalnya contohnya ini pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, Mbak Nadia ini sudah hadir, dapat dilihat di sini dengan pertemuan online dan telah berakhir. Keterangan yang lain adalah merah, artinya aktivitas belum dikerjakan atau terdapat kuis atau tugas yang belum dikerjakan ataupun materi yang belum dilihat, dan abu-abu ini artinya belum eh, dinyatakan hadir, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah nilai.
Nilai ini akan muncul jika adik-adik mengerjakan kuis atau eh, Bergantung sama kuis, tugas, ataupun ujian secara online melalui LMS. Jadi jika tidak terdapat pengerjaan, maka di sini tidak akan tampil nilainya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah pengaturan. Ini hanya untuk pilihan bahasa dan warna aplikasi. Lalu untuk bantuan bisa digunakan oleh adik-adik sekalian untuk melihat panduan penggunaan LMS dalam bentuk video ataupun berupa teks. Nanti tidak. jika klik video tutorial, adik-adik akan diarahkan menuju playlist YouTube yang sudah kami buat, mulai dari panduan login hingga mengerjakan kuis atau ujian. Seperti itu. Lalu panduan berupa teks bisa dilihat jika adik-adik ingin melihat panduan secara tulisan saja. Nah, seperti ini. Mohon perhatian untuk yang mahasiswa. Suaranya di mute ya. Halo. Untuk yang mahasiswa suara di mute ya. Udah di mute. Juwita. Oke, baik. Sudah di mute semua. Terima kasih banyak Pak Iman. Seperti ini tampilannya. Bisa dilihat panduan menggunakan LMS mulai dari halaman login hingga presensi QR pada LMS. Seperti itu. Ini untuk data-datanya masih belum lengkap. Saya coba contohkan di website simulasi yang datanya lebih lengkap. Sebentar. Jeung aing ke. Dwi Nabila mohon di nonaktifkan. Windy, Windy dinonaktifkan. Oke, ini saya contohkan Avanza Yudia. Jadi mahasiswa ini mengambil dua kelas, yaitu basis data dan bahasa Indonesia. Saya contohkan ketika membuka kelas basis data, terdapat beberapa pertemuan, mulai dari pertemuan 1 hingga pertemuan 16. Nantinya untuk pertemuan yang dilaksanakan secara online, itu bisa diakomodir menggunakan LMS ini. Iya. Contohnya di UTS atau pertemuan 8 ini sebagai contoh Bunyi saja. udah berasa-berasa belum? Lanjut Pak. Oke, misalnya dosen membuat beberapa konten seperti ujian UTS, kemudian video conference warna merah, kemudian mengupload tugas dan juga forum. Nah, ini contohnya UTS ini sedang berlangsung dan forum ini juga sedang berlangsung. Saya coba contohkan untuk yang forum terlebih dahulu. Nah, ini bisa dilihat. Oke, sudah ada eh, satu mahasiswa yang membuat forum atau membuat komentar. Jadi misalnya dosen itu menugaskan mahasiswa untuk membicarakan satu hal. Nah, itu nanti ada ruang khususnya dalam bentuk forum di sini. Nantinya eh, Satu nanti cc per jam, Bu. sebentar ini ada yang coret-coret. Betul, 10 miligram. 180. NTG yang kanan, Bu. Pura Semit. Diam Kakak. Iya. Maaf untuk Kak Nurila. Ada. Kak Nurila. Kak Nurila kali suaranya dinonaktifkan aktif. Lanjut Pak. Oke. Nah, di forum ini bisa menjadi penilaian juga oleh dosen, penilaian keaktifan dari mahasiswa seperti itu.
Misalnya di sini bisa ditulis tes 5678. Nah, nanti datanya sudah masuk dan jika ingin dihapus bisa klik icon tong sampah ini seperti itu. Kemudian kita 6,6. kembali, yang berikutnya adalah penguploadan tugas. Oh, saat ini Iya belum bisa. dong. Saya ubah dulu sebentar. Aduh, kita mah dikasih bahan. Enggak udah lama. Udah lama. Iya, iya. Ini mah suhu di sini mah. Nurila, Nurila, Nurila. Halo, Nurila. Sebentar. Oke. Udah nggak apa. Yang lain aja dulu, aku udah nggak paham. Masih Hmm, 11, 21. Oke, sebentar. Kita tunggu sebentar lagi 13.22 supaya bisa melakukan simulasi upload tugas. Oke. Nah, tadi sudah saya contohkan cara menggunakan konten forum yang sudah dibuat oleh dosen. Kemudian yang berikutnya adalah upload tugas. Nah, di sini adik-adik bisa klik tugas, kemudian unggah file atau link tugas. Nah, jika file berupa video ataupun yang lainnya, postingan, itu bisa dicantumkan saja linknya. Tetapi jika diperlukan untuk mengupload file, bisa klik pilih file, lalu tentukan filenya apa, simpan. Kalau sudah, klik simpan. Nah, seperti itu. Nantinya file ini akan bisa dilihat oleh eh, dosen yang membuat tugasnya, seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah jika pertemuan dilangsungkan secara online, bisa klik join sehingga adik-adik bisa dinyatakan hadir dalam pertemuan tersebut. Seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah ujian atau kuis. Dosen bisa saja membuat kuis atau ujian secara online sehingga adik-adik mengerjakannya bisa dimanapun, baik menggunakan laptop ataupun menggunakan eh, handphone selama terdapat koneksi internet. Contohnya seperti apa? Adik-adik bisa saja langsung saja klik UTS atau kuisnya, kemudian mulai, centang, klik mulai. Nah, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Jadi langsung full screen dan eh, untuk ujian atau kuis yang sifatnya tutup buku, full screen ini tidak boleh keluar. Adik-adik tidak boleh keluar dari full screen ini. Jika adik-adik keluar dari full screen ini, maka adik-adik akan dideteksi melakukan kecurangan seperti itu. Walaupun mungkin kesenggol atau segala macam, tapi sistem akan mencatat terdapat potensi kecurangan. Lain halnya jika ujian atau kuis bersifat eh, buka buku itu tidak masalah jika keluar dari full screen seperti itu. Ini saya coba contohkan cara mengerjakan ujian atau kuisnya. Jadi langsung saja dipilih jawabannya, kemudian klik berikutnya. Jika terdapat soal yang eh,
kurang jelas atau perlu ditandai, bisa klik tandai soal ini. Nantinya akan ada simbol warna merah di nomornya, seperti itu. Nah, ini sudah semua dijawab soalnya. Jadi terdapat 10 soal dan semua soal sudah dijawab. Kemudian sisa waktunya bisa dilihat di sini. Pastikan pengerjaannya itu mencukupi waktu yang telah diberikan. Jika sudah, bisa klik akhiri kuis atau ujian, lalu klik OK. Oke, ini tampilannya jika adik-adik berhasil atau telah selesai mengerjakan kuis ataupun ujian yang dibuat oleh dosen. Seperti itu. Kemudian, lagi. Oke, aktivitas. Oke, adik-adik bisa klik aktivitas untuk melihat syarat kehadiran pertemuan berikut. Jadi misalnya UTS ini atau pertemuan 8 itu bisa saja kehadirannya ditentukan oleh upload tugas, ikut video conference, atau komen di forum, atau mengerjakan eh, ujian atau kuis. Jadi bisa salah satu dari pengerjaan aktivitas ini. Atau bisa saja dosen menentukan bahwa adik-adik harus mengerjakan semuanya ini supaya dinyatakan hadir. Nah, cara mengetahuinya atau cara mengetahui syarat kehadiran pertemuan tersebut adalah klik aktivitas. Nah, di sini muncul UTS kemudian tanda centang. Apa artinya? Ini artinya syarat kehadiran di pertemuan UTS ini adalah mengerjakan UTS. Dan berhubung tadi sudah dikerjakan, seperti yang saya contohkan, maka UTS di sini simbolnya centang. Artinya adik-adik sudah dinyatakan hadir di pertemuan UTS ini. Seperti itu. Jika mungkin di pertemuan 9 ada video conference, kemudian ini. Oke, jika di pertemuan 7 ini terdapat video conference melalui Google Meet atau Zoom Meeting dan dijadikan syarat kehadiran, maka nantinya di sini jika diklik akan muncul video conference dan simbolnya seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan materi dari LMS mahasiswa cukup mudah dan bisa langsung dicoba oleh adik-adik Iya, sekalian. silakan. Saya lihat terdapat Apa beberapa itu? pertanyaan di kolom chat. Saya coba Oh, bacakan yang tadi satu itu. persatu. Kak, lupa sandi Iya, Pak. gimana? Apa Kalau nih, Kak? untuk lupa sandi Mm-mm. itu Ini prematur. nah, Prematur. Ini udah untuk yang Pak lupa MT. sandi bisa ke portal mahasiswanya 32 menit. Stikes Banten. Itu saya ini nanti buat iya 18. Oh, ini mending udah gendut. Iya. Oh, bulan kedua Kak. Masuk ya. Iya. Mau masuk 8 ya. Itu cowok. Oke, bisa ke portal mahasiswanya di mhs.stikesbanten.ck.tech, kemudian klik lupa password ya. Untuk yang lupa password, nantinya bisa adik-adik bisa mengganti password yang baru seperti itu. Kemudian berikutnya izin LMS ini ada di akun si Akad Stikes Banten. Iya, ada di akun si Akad Stikes Banten. Kemudian untuk username-nya menggunakan NIM, Dari lu belum berangkat untuk Kenapa? passwordnya menggunakan NIK seperti itu. Ini kenapa?
Sore. Oh, baru berangkat. Iya, aku pakai headset jadi padat. Itu nama share. Iya. Oke, baik. Kak, izin bertanya. Ya, sekarang kepada adik-adik dipersilahkan untuk bertanya. Kalau Ini boleh Kak, mau raise hand izin di bertanya. eh, Zoom supaya saya bisa tahu siapa saja yang bertanya. Tadi dipersilahkan siapa yang ingin bertanya? Ya, oke. Mbak Neti, boleh. Iya, ini kan username-nya pakai NIM ya. Betul. Passwordnya udah pakai NIK, tapi buat login nggak bisa ya. Kalau ke portal mahasiswanya bisa login. Portal mahasiswa udah login terus di HP. Kalau ini aku coba login di tab, nggak bisa ya. Mungkin sebentar, harusnya bisa. Coba mungkin bisa di lupa password dulu. Dilupa password dulu, nanti eh, pakai password yang baru seperti itu. Oke, berikutnya eh oke, Mbak Yeni ya dipersilahkan, atau Kak Yeni. Ya, izin Pak bertanya. Itu kan tadi ada pada saat kita mau kuis, ujian gitu ada ya tadi di saat penjelasannya ya. Oke Nah, ya, kalau kita keluar ataupun kesenggol untuk membuka tab baru, dinyatakan ada kecurangan ya. betul, Nah, misal kalau kitanya jaringan WiFi atau internet kita terganggu, otomatis itu kan kita keluar ya dari tab-nya itu pada saat betul. kita ujian. Nah, itu Mm-mm. apakah termasuk dengan kecurangan atau bagaimana gitu, Pak? Nah, Terima kasih. terima kasih kembali atas pertanyaannya. eh Terkait dengan potensi kecurangan di kuis atau tugas, tadi sempat saya contohkan bahwa tadi ya saya riset dulu. Nah, ketika klik mulai kuliah, di sini terdapat kotak informasi di mana yang pertama peserta wajib mengecek koneksi internet terlebih dahulu. Nah, ini siapkan gadget dan provider internet lain sebagai cadangan. Jadi ini sebagai tindakan preventif supaya tidak keluar-keluar dari full screen LMS. Tetapi jika memang tiba-tiba terdapat kondisi eh, listrik mati atau semacamnya, kemudian keluar dari full screen, nah itu sistem akan mendeteksi itu sebagai potensi kecurangan. Jadi tidak langsung mengurangi nilainya gitu. Jadi meskipun adik-adik mendapatkan nilai 100, itu tidak langsung dikurangi poinnya seperti itu. Mungkin nanti setelah selesai kuis atau ujian, adik-adik bisa eh, membicarakannya dengan dosen bahwa saya tadi terdapat kendala segala macam, sehingga saya keluar dari full screen seperti itu. Jadi intinya adik-adik tidak langsung dikurangi nilainya jika keluar dari full screen. Hanya saja saya ingatkan kembali bahwa eh, untuk UTS ini atau ujian atau kuis itu sifatnya sensitif seperti itu. Apakah sudah cukup jelas? Sudah, Kak. Oke, baik. Selanjutnya ada Yasmin Fajrin. Dipersilakan. Mas, saya mau tanya, ini kan sebelumnya kita udah ada di kalau aplikasi di Sivitas sama kalau di web itu si Akad. Terus ini tuh kita LMS ini untuk full kita move ke sini atau ini aplikasi baru atau emang cuma buat ujian-ujian aja gitu, Mas? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Kak Yasmin. Jadi untuk LMS ini lebih ini merupakan aplikasi baru, tapi terintegrasi dengan Civitas, dengan terintegrasi juga dengan si Akad. Jadi nilai-nilainya nanti saling terintegrasi. Kemudian penggunaan LMS ini biasanya untuk perkuliahan yang dilakukan online seperti itu. Jika offline akan sangat jarang
digunakan. Seperti itu. Jadi kembali ke kondisi kampus masing-masing. Kurang lebih seperti itu, Kak. Apakah sudah cukup menjawab? Oke, mau nanya lagi Mas, kalau saya kan ini dari kelas non reguler, jadi full online. Berarti eh, saya sama teman-teman kelas saya ini pure-nya itu fokusnya lebih ke aplikasi LMS ini, bukan ke Civitas atau si Akad lagi. Betul, lebih fokus ke LMS ini. Karena materi, kemudian tugas, nanti ujian juga dilaksanakan di LMS seperti itu. Oh, oke, siap. Terima kasih Mas. Baik, sama-sama. Boleh yang ingin bertanya lagi bisa raise hand terlebih dahulu. Iya, untuk NIK berdasarkan KTP, betul. Kalau untuk lihat sandi, tidak bisa menggunakan email, sehingga jika lupa harus klik lupa password di portal mahasiswa, seperti itu. Untuk eh, mahasiswa yang tidak bisa login karena eh, nicknya tidak sesuai, mungkin bisa ditanyakan ke kampus, nick yang terdata itu apa, seperti itu. Dan ini tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Iman bahwa yang tidak bisa login bisa hubungi nomor PMB, seperti itu. Untuk kirim tugas itu di LMS. Jadi tergantung dosen yang membuat tugas ya. Jika dosen membuat tugasnya di Civitas, berarti uploadnya di Civitas. Tapi jika dosen membuat tugasnya di LMS, maka upload tugasnya di LMS. Seperti itu. Jadi harus dipastikan ke dosen yang membuat tugas. Untuk ujian dan kegiatan lainnya itu bisa dilaksanakan menggunakan laptop ataupun HP. Jadi tidak terbatas satu perangkat saja, seperti itu. Baik, Kak Neti ingin bertanya kembali, dipersilahkan. Ya, Kak, aku mau nanya, ini terkait tadi juga kalau misalkan sedang ujian atau sedang kuis terkendala, otomatis kan pasti keluar gitu ya. Apakah nanti akan dibukakan kesempatan lagi gitu LMS-nya buat kita ngerjain tugas lagi, UAS lagi, UTS lagi gitu? Nah, kalau itu dikembalikan kepada dosen yang membuat ujiannya, seperti itu. Apakah Hmm, diperbolehkan atau tidak, oh, seperti oke. itu. Kasih ya, Kak. Sama-sama. Baik, ada lagi yang ingin bertanya, mungkin bisa disampaikan melalui on mic. Baik, Kak Putri Nasrul, silahkan. Halo Kak, aku izin bertanya. Untuk bagian yang tugas, folder tugas, itu apakah bisa di cancel jika pas upload, sekali upload itu tuh ada yang kayak salah gitu Kak? Ataukah kita harus lapor dulu? Oke, untuk Kasih. tugas yang salah upload itu bisa di cancel atau dihapus dengan cara klik saja tugasnya. Nah, kemudian di sini klik tanda panah. Sebentar, Mas. Klik unggah file atau link tugas. Nah, di sini ada tugas yang sudah di-upload sebelumnya. Nanti bisa klik icon tong sampah kalau sudah klik simpan. Seperti itu. Maka Baik, sudah terima cukup kasih jelas? Kak. Sudah. Baik. Kalau untuk LMS ini basisnya web saja. Jadi belum belum ada aplikasi mobile-nya. Maaf, saya izin mau tanya lagi. Boleh. Untuk ini kan kalau kita udah bisa masuk, ini tuh langsung ada kayak kelas kita tuh apa aja, mata kuliahnya ada itu apa aja. Ini tuh perlu kita kayak
klik satu-satu terus klik join ulang kayak kita waktu KRS-an atau KRS-an di Civitas atau ya udah ini udah masuk udah buat kita semua nggak perlu apa-apa lagi. Oke. Jadi untuk eh, kelas yang sudah lampau atau sudah terlewati itu tidak perlu di eh, klik satu persatu lagi. Yang perlu diperhatikan adalah pertemuan yang sedang berlangsung atau ke depannya seperti itu. Nah, kalau eh, di si akad ya di LMS ini nantinya ketika eh, dosennya membuat kegiatan-kegiatan atau membuat konten-konten itu yang dijadikan patokan kehadiran gitu, syarat kehadiran. Jadi bukannya adik-adik itu klik saya hadir gitu ya, bukan, tapi kerjakan tugas atau kerjakan aktivitas yang dibuat oleh dosennya seperti ini misalnya. Nah, ini kan tadi Avanza Ayudia di riset TS-nya jadi eh, silang. Ini artinya dia harus mengerjakan UTS supaya dinyatakan hadir seperti itu. Jadi itu untuk pertemuan yang online ya. Tapi kalau untuk yang offline-nya nanti mahasiswa itu tetap masuk kelas, kemudian nanti ada QR code yang bisa di-scan. Nah, itu menjadi penentu kehadirannya. Seperti itu. Apakah sudah cukup jelas? Mau nanya lagi Mas, terus kalau misalnya eh kita kan kalau kita kan ada grup non reguler sendiri, terus kita dapat kelas link Zoom itu dari grup WA itu. Terus itu tuh apakah kita tetap harus ngikutin kelasnya dari web LMS ini terus dipencet satu-satu atau kita tetap bisa ikut di kelas ikut di link Zoom yang ada di WA terus itu udah jadi hadir gitu Mas. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk kondisi seperti itu, LMS hanya akan mendeteksi kehadiran jika joinnya melalui tombol ini, gitu. Kalau tidak, kalau bukan melalui tombol ini, maka dinyatakan tidak hadir, walaupun aslinya mahasiswa tersebut join seperti itu. Maka sudah cukup Oke, jelas? Mas. Mau nanya lagi, kan kalau dari kemarin-kemarin kita misal hadir, kalau kan kita ada absen tuh di Civitas ya, dan sama si Akad. Itu tuh dari dosennya sendiri yang menghadirkan, tapi di absen satu-satu di setiap kelas gitu. Nah, kalau yang ini, kalau misalnya kita nggak pencet klik Zoom di LMS ini, apakah dosennya bisa ngabsenin kita, kayak kayak di Civitas sama si Akad itu? Oke. Jadi untuk kondisi tersebut, jika memang ada kendala dari mahasiswanya untuk menghadirkan diri, dosen bisa mencatat kehadiran mahasiswa tersebut. Seperti itu. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Sangat jelas. Baik, sama-sama. Untuk soalnya, jika ada yang belum bisa jawab, itu bisa dilewati. Jadi nanti bisa kembali lagi ke soal tersebut untuk dijawab. Seperti itu. Oke, ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Boleh on mic. Izin Kak, tadi Oke. kurang paham yang masalah Zoom tadi. Berarti kalau kita udah punya link Zoom khusus kelas kita yang non reguler, kita wajib dari sini ya, dari sini atau kita dari link Zoom kita sendiri ya? Oke. Jadi jika dosennya itu, sebentar nih saya coba. Ah, Oke, jadi jika pertemuan ini harus hadir VidCon, nah
Nanti biasanya seperti ini, dosennya membuat syarat kehadirannya itu join VidCon. Meskipun mahasiswa sudah memiliki link Zoom melalui grup pribadi, supaya dinyatakan hadir di LMS, itu harus join Zoom melalui LMS, klik join seperti itu. Apakah sudah cukup jelas? Ini akan dipakai mulai kapan ya, Pak? Gimana? Akan mulai dipakai kapan? Kalau untuk penggunaannya bisa ditanyakan ke kampus, karena kampus yang mempersiapkan seperti itu. Pak mau tanya, Boleh? ini semisal ada tugas ataupun link Zoom gitu ada notifnya nggak ya? Karena yang si akad kemarin itu nggak ada notif. Untuk saat ini belum ada notifikasinya, jadi diharapkan mahasiswa standby dan mengecek setiap saat atau paling nggak setiap hari, mengecek setiap hari tugas yang dibuat oleh dosen seperti itu. Notifikasinya hanya di sini, jadi bukan berupa notifikasi seperti WA atau Line yang masuk gitu ya, tetapi bisa dilihat di sini ada tugas atau kuis yang harus dikerjakan seperti itu. Untuk username bisa menggunakan NIM dan password bisa menggunakan NIK. Nah, kalau pakai NIK pun tidak bisa, silahkan untuk lupa password di sini ya, di portal mahasiswanya. Bisa di Civitas ataupun bisa melalui Civitas seperti itu. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin oleh adik-adik sekalian? Jika sudah, mungkin bisa dicoba untuk login terlebih dahulu bagi yang belum. Bagi yang Bapak, terkendala izin tanya bisa dong. mencoba untuk reset password ataupun menghubungi nomor PMB yang sudah disampaikan oleh Pak Iman. Dan yang berhasil login bisa dicoba untuk mengecek dulu fitur yang ada di LMS untuk membiasakan seperti itu. Baik, kelihatannya sudah tidak ada pertanyaan terkait penggunaan LMS ini. Saya harapkan adik-adik sekalian bisa terbantu kegiatan perkuliahannya dalam menggunakan LMS ini dan tidak terkendala dalam penggunaan LMS. Untuk panduannya jangan lupa bisa dilihat di sini ya, di bantuan, kemudian video tutorial. Nah, ini karena bentuknya video lebih tergambar sehingga lebih mudah dipahami oleh mahasiswa seperti itu. Baik, saya cukupkan untuk pelatihan LMS mahasiswa pada hari ini. Eh, saya kembalikan ke Pak Iman. Bagaimana Pak Iman? Apakah ada penyampaian dulu dari kampus? Untuk sementara cukup sih Pak. Baik, Jelas sih. Mungkin nanti pas mulai sana nanti. oke, baik. Terima kasih banyak Pak Iman atas kerjasamanya dan juga khususnya kepada adik-adik sekalian yang telah hadir pada pelatihan LMS hari ini. Saya cukupkan pertemuan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima kakak. kasih Ya, kakak. sama-sama. Dipersilakan untuk live Zoom meeting. Oke.